Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Noe di pelajaran PKWU kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Tentunya kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab baru yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sesuai dengan judulnya, kita akan berwirausaha dalam bentuk kerajinan, yaitu dari bahan limbah atau memanfaatkan bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan kalian simak. Adapun materi-materi pada bab ini terdiri dari 5 subbab. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan, sistem produksi usaha kerajinan, perhitungan titik impas usaha kerajinan, strategi promosi produk hasil usaha kerajinan, dan laporan kegiatan usaha kerajinan. Pada video ini khusus akan kita pelajari tentang perencanaan usaha kerajinan. Adapun subbab yang lainnya akan kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Perencanaan usaha kerajinan yaitu terdiri dari beberapa. Yang pertama, ide dan peluang usaha, yaitu dapat kita lakukan dengan cara melakukan analisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya yang disebut 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Administrasi usaha, yaitu pencatatan semua kegiatan usaha, meliputi data-data transaksi, bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, perencanaan pemasaran usaha meliputi strategi-strategi pemasaran produk, baik lokal maupun go internasional. Ide dan peluang usaha. Seorang wirausahawan harus melakukan analisis peluang usaha sebelum berwirausaha. Analisis ini dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut akan bertahan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan analisis adalah: pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. 3, jenis usaha apa yang akan ditekuni. 4, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah analisis SWOT yaitu: yang pertama, penetapan kelayakan usaha, yaitu terdiri dari beberapa poin. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu analisis kelayakan teknis. 2, analisis peluang pasar. 3, menentukan segmen pasar. 4, sumber informasi pasar. 5, uji coba menjual. 6, studi kelayakan pasar.
Langkah selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Terdiri dari 2 poin, yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional, dan yang kedua yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah selanjutnya yaitu membedakan persaingan. Analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan. Ada 6 sumber daya yang dibutuhkan atau dikenal dengan 6M. Yang pertama adalah man atau manusia, yaitu sebagai unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu money atau uang, yaitu sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar di perusahaan. Yang ketiga yaitu material atau fisik. Perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat yaitu machine atau teknologi sebagai sarana penunjang dalam produksi. Mesin produksi sangat membantu dalam peningkatan produksi dan mempercepat lamanya produksi. Yang kelima yaitu metode dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Yang keenam yaitu market atau pasar. Penguasaan pasar merupakan faktor penting dalam perusahaan, sebab jika barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi akan berhenti. Selanjutnya yaitu administrasi usaha. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengolahan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tujuan adanya administrasi adalah yang pertama memonitor kegiatan administrasi perusahaan, yang kedua mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan, yang ketiga menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan, yang keempat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Administrasi usaha yaitu meliputi perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak. Oke, administrasi usaha akan kita bahas secara rinci, yaitu yang pertama perizinan usaha. Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan, serta Departemen Instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat yang harus disiapkan ketika akan membuka usaha, yaitu sebagai berikut, ada 2. Yang pertama, surat izin gangguan atau HO, dan surat izin tempat usaha atau situ. Kedua surat ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Manfaatnya yaitu mempermudah surat izin usaha perdagangan, memperoleh jaminan perlindungan keamanan, dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank, serta dapat menjadi sarana ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Kemudian surat yang kedua yaitu surat izin usaha perdagangan atau disebut SIUP, merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin. Selanjutnya, yang B yaitu surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha disebut surat niaga. Jenis-jenis surat niaga yaitu sebagai berikut: surat permintaan penawaran, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pemesanan, surat pengaduan, dan surat pengiriman pembayaran. Selanjutnya, yang C yaitu pencatatan transaksi barang atau jasa. Ada 2 yaitu bukti transaksi intern.
adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Misalnya bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Yang kedua yaitu bukti transaksi ekstern. Mohon maaf di sini salah ketik ya. Bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya faktur, kwitansi, nota, nota debit, nota kredit, dan cek. Selanjutnya yang D, pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan dicatat dalam melaporkan keuangan yang disusun secara berkala, yaitu terdiri dari yang pertama, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada satu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga yaitu neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Yang keempat yaitu laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Selanjutnya E, pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, perencanaan pemasaran usaha. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Yang pertama, memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Yang B, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Selanjutnya, yang C, menganalisis kepuasan pelanggan, yaitu merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan sesuai dengan harapannya. Metode yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut: sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan berkala, dan ghost shopping atau mystery shopper. D. Promosi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya, yaitu dengan cara yang pertama penjualan personal, yang kedua iklan, yang ketiga promosi penjualan, 4 publikasi, 5 sponsorship, dan yang keenam komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.